Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang pembuatan sorbitol. Presentasi ini dibuat oleh Nabil Septian Medi, Mutfi Indra Novanto, Kansa Chandra Bunga Nabila, dan Noviana Harwiah Ramadhani. Struktur presentasi ini akan menjelaskan tentang raw material untuk pembuatan sorbitol, proses pembuatan sorbitol, dan produk sampingan serta produk utama dalam pembuatan sorbitol. Langsung saja, yang pertama raw material sorbitol. Bahan baku dari sorbitol tersebut ada tepung tapioka dan pati jagung. Bahan dari keduanya mengandung glukosa. Untuk proses produksi sorbitol dari bahan baku tepung tapioka menggunakan proses hidrogenasi katalitik. Dan yang kedua, untuk pati jagung, pembuatan tersebut melalui 2 tahap. Proses utama yaitu proses perubahan starch menjadi glukosa melalui hidrolisa double enzim. Enzim yang digunakan yaitu amilase dan glukoamilase. Proses produksi sorbitol. Bahan baku sorbitol yaitu dextrosa atau pati dimasukkan ke dalam tangki larutan. Dalam tangki larutan, dextrosa dicampur dengan air suling yang telah ditambahkan CaCl. Fungsi dari penambahan CaCl untuk menjaga stabilitas enzim saat suhu tinggi. Hasil dari penambahan air suling menghasilkan suspensi dextrosa. Kemudian, suspensi dextrosa dipompa menuju mixer. Suspensi dextrosa dicampur dengan katalis berupa nikel. Selanjutnya, larutan dextrosa dimasukkan ke dalam reaktor. Dalam reaktor, terjadi hidrodinasi katalik dengan mereaksikan larutan dextrosa dengan gas hidrogen bertekanan tinggi dengan menggunakan katalis nikel. Gas hidrogen masuk dalam bagian bawah reaktor secara bubbling dan larutan dextrosa diumpan dari atas reaktor sehingga kontak yang terjadi semakin baik. Larutan dextrosa pecah menjadi dextrin, maltosa, dan dextrosa. Pecahan dextrosa dimasukkan ke separator untuk memisahkan H2 dari pecahan dextrosa. H2 akan digunakan kembali untuk reaksi di reaktor. Pemisahan H2 menghasilkan sorbitol dan maltitol. Sorbitol dan maltitol disaring untuk memisahkan katalis nikel. Katalis nikel yang dipasahkan akan digunakan kembali dalam proses pencampuran. Selanjutnya, filtrat yang berupa sorbitol dan maltitol masuk ke kation exchanger dengan dibantu pompa. Tujuan dari kation exchange adalah menghilangkan ion-ion positif yang terkandung dalam larutan. Pada kation exchanger, bertujuan untuk menghilangkan ion positif dari sisa Al2O3 yang masih terikut. Al2O3 dibawa oleh katalis, Raney Nickel. Larutan sorbitol dari kation exchanger kemudian dipompa menuju purifier. Pada tahap purifier, larutan sorbitol akan dimurnikan dengan menambahkan karbon aktif. Setelah itu, lanjut dipompa ke tahap filtrasi. Nah, pada tahap filtrasi ini berfungsi untuk menghilangkan karbon aktif. Setelah melewati tahap filtrasi, larutan sorbitol akan masuk ke tahap evaporator. Suhu masuk evaporator adalah 70 derajat Celcius. Tujuan dari evaporator ini adalah untuk memekatkan produk sorbitol dari 50% menjadi 70%. Kemudian produk akan ditampung pada tangki. Dari proses ini akan menghasilkan produk utama berupa sorbitol dan juga produk sampingan berupa maltitol. Di sini, produk utama sorbitol ini ada 2, yaitu berupa padatan kristal putih dan juga berupa cairan. Begitu juga dengan produk sampingan maltitol. Di sini sorbitol juga dikenal sebagai glusitol atau
dikenal sebagai gula alkohol yang dengan rasa yang manis. Di sini berupa padatan kristal putih atau 70% sirup yang tidak berwarna, encer dan tidak berbau dengan rasa yang manis dan bersifat higrokopis. Sebagian besar diaplikasikan dengan bentuk cair yaitu 70%. Digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan vitamin C dan juga sebagai bahan umum dalam pembuatan produk dalam keseharian. Sorbitol juga memiliki efek yang sangat kecil pada gula darah dan juga insulin, tetapi dapat menyebabkan gangguan dalam pernyataan. Di sini langsung ke maltitol. Maltitol merupakan gula alkohol atau alkohol gula yang digunakan sebagai pengganti gula. Maltitol ini mengandung 75-90% dari kemanisan sukrosa atau gula meja yang bersifat hampir identik kecuali warnanya. Maltitol banyak digunakan sebagai gula meja karena setengah dari sifatnya yang sangat energetik. Kemudian tidak akan merusak gigi dan juga memiliki efek yang agak lebih rendah pada glukosa darah. Maltitol mengandung 2 hingga 3 kilokalori per gram dan juga sebagian besar tidak terpengaruh oleh enzim pencernaan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.